Sallallahu ala taha khairil khalqi wa a'laha. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa a'laha. Sallallahu ala taha khairil khalqi wa a'laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para ahlul Quran yang sama-sama kita muliakan, hafiz-hafizah, qori-qori'ah yang telah hadir kita pada hari ini. Banyak orang mengucapkan kata haflah, tapi tak tahu di arti haflah. Dalam kitab Mu'jam Al-Lughawi yang ditulis oleh Imam Muhammad Mahmud Mukhtar, haflah asal katanya ihtifal. Apa maknanya? Mengumpulkan orang banyak untuk acara besar dalam pesta. Makanya seluruh para ulama menulis acara-acara pesta besar yang ditulis kalimatnya haflah. Sama dengan satu kitab yang saya punya, nama kitabnya Ihtifalul Maulid bi Maulidis Syarif yang ditulis al-Imam Al-A'rufut Ta'rif. Kata beliau Az-Zajiri, apa alasannya beliau menulis kitab ini? Merayakan Maulid Nabi. Baca kitab ini. Tipis kitabnya 95 halaman. Sebelum awak menyalahkan perayaan Maulid, maka baca dulu kitab yang tipis ini. Yang kedua, adillatus syar'iyyah fi jawaz ihtifalil khairil bariyah. Sama dengan haflah. Jadi haflah ini Bapak pesta besar untuk Al-Quran. Kita budayakan ini Pak. Kita pesta pakai apa Pak? Keyboard. Yang paling sedihnya, diundang qori gak ada yang dengar, diundang marhaban gak ada yang pendengarnya. Rata-rata orang marhaban kalau pesta, kawan dia cuma dua, tukang teratak sama tukang papan bunga. Sedih gitu. Maka saya tetap bersyukur Bapak Ibu, walaupun ini yang bertahan, inilah rasa-rasanya yang cinta Al-Quran. Amin. Dah yakinnya kita bukan dengar ceramahnya, dengar siaujannya dia itu, bukan dengar ceramah dia itu. Bapak Ibu, langsung aja kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf, ada yang ditakuti Nabi dari Ahlul Quran. Pertama, wala minal Quran illa rasmuh. Nanti di akhir zaman kata Nabi, Al-Quran tinggal tulisannya, sulit orang yang pintar membacanya. Kapankah mulai maraknya dibukukan Al-Quran? Ketika banyaknya pembunuhan Ahlul Quran. 12 Hijriah namanya perang Riddah di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dibunuh para penghafal Quran karena banyak mengaku Nabi setelah Rasulullah wafat. Apa tujuannya? Dan dianggap nanti siapa yang bisa baca Quran, itulah Nabi yang mendapatkan wahyu selanjutnya. Maka ketika itulah pesan daripada Abu Bakar ditanggapi oleh Umar, lalu dibukukan Utsman bin Affan. Cuman dulu Al-Quran tak ditulis, Al-Quran hanya dihafal pakai sahifah. Siapa yang hafal, tulis di kulit tulang onta, tulis di kulit daun kurma. Siapa yang menghafalnya? Yang inginnya. Makanya dulu banyak orang-orang Arab cara membacanya berbeda walaupun sama wahyunya. Kenapa? Itulah kalimat Al-Quran bahasa Arab. Orang juga mengatakan sekarang, Ustaz, kenapa ke Arab-Araban? Semua lagu yang dipakai tadi Ustaz Muhammad kita ini semua lagu Arab. Jangan mentang-mentang Pak Muhammad ini di Indonesia dipakainya lagu Indonesia. Oh bahaya. Teruskan sob, dapatkan sob. Sebelah ini lain, aku tengok lagunya ini betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang gak khusyuk di belakang, macam kutanda lagu Ustaz. Kan kacau kalau begini Pak baca. Maka tak boleh bapak-bapak. Walaupun bapak polisi, Pak Rudi Muhammad, tak boleh. Pak Sembiring, walaupun bapak polisi, ajan Allah dan polisi tak boleh. Makanya Bu belajar di apa ini? Ibkoh Binjai.
Kalau bukan karena Qori yang didatangkan, nggak ngerti kita. Tak bisa kita belajar dari YouTube. Tak bisa kita belajar Muhammad praktek-praktek mahoril huruf dari YouTube. Datangkan guru. Cuman yang saya sedihkan satu Pak Kemenang. Apa itu? Kenapa sekolah Al-Quran mahal-mahal? Maka saya tadi Muhammad sedih. Ada yang gratis. Inilah lokasinya. Tapi yang punya nama masuk saja 30 juta. Baru boleh anak menghafal Quran dalam sekolahnya. Semakin jaya sekolah itu, orang pengen menghafal, maka lahirlah Muhammad orang-orang kaya, tapi tak nampak hafalannya, cuman gayanya habis 30 store. Begitu dites, tak ada yang hafal 30 juz. Kenapa? Yang ngomong nih guru tahfiz satu sekolah. Nanti saya bilang, Pak, apa targetnya Pak? Targetnya pesan sebanyak-banyak, Ar-Rahman, Al-Waqiyah, An-Naba. Tapi embel-embelnya eskul tahfiz Quran 30 juz. Biar banyak orang masuk ke dalam. Hah? Begitu masuk, berapa pendaftarannya Pak? 30 juta, 30 juta, nggak boleh kurang, nggak boleh kurang. Lain uang masuk, lain uang kemasukan, lain uang kesurupan. Makanya anak toyong di situ, oyong. Banyak kali syaratnya. Maka Muhammad Ustaz Tobik tadi Ustaz ya, Muhammad siapa ya Ustaz dia? Siapa nama yang gratis tadi rumah Quran? Ustaz Tobik, Muhammad Ustaz. Walaupun orang sepele dengan bangunan kita tak mewah kayak orang lain, rumah-rumah tahfiz yang punya nama, yang penting lahir anak ini penghafal Quran, bukan target juara, tapi target mempertahankan Al-Quran dalam pikirannya. Itu target kita. Karena sekarang apa? Banyak orang sekarang besar pun sekolahnya donasi. Kita akan bangun hifdzul Quran untuk rumah Allah. Padahal rumah dia pula di situ. Mohon maaf ini Pak, mohon maaf ini. Aku langsung ajak ini. Tadi nggak diundang lagi. Tahun depan kan? Tahun ini bentar lagi udah pun aku tengok maulid udah itu. Ngeri zaman sekarang nih Babi. Tengok Babi Muhammad. Maka tengok Jahran Auzan. Siapa gurunya? Ayah ibunya menjadi gurunya. Kalau dia masuk ke sekolah internasional, saya yakin tak begini mungkin hafalannya. Ibunya yang menjadi guru pertamanya, ayahnya menjadi guru pertamanya. Kalau dia masuk tahfiz, saya yakin tak mampu orang tuanya. Anak tukang jahit beliau ini, tapi tengok juara 2 internasional. Itu yang harus kita pertahankan. Ini kadang-kadang anak sekarang, Mak, masuk rumah tahfiz Mak. Di mana rumah tahfiz yang keren di Binjai? Cari. Urusan biaya, nama. Telepon Pak Amir masuk itu. Bawa kan pula wali kota. Teslah Muhammad Taufik, Muhammad kita semua. Tes rumah tahfiz yang tak punya nama sama rumah sekolah internasional yang hafal Quran. Tunjukkan anak-anak. Saya percaya lebih mungkin hafalan rumah Quran yang tak ternama di pojok-pojok sana. Itulah zaman sekarang. Makanya Muhammad, saya sedih satunya Pak, Muhammad Qori. Muhammad kenapa lebih dihargai Qori ketimbang Hafiz? Kalau Qori juara, Muhammad luar biasa hadiahnya. Hafiz hafalan di otaknya itu puluhan tahun dijaganya, tak dihargai. Itulah tadi kota-kota baru jaga. Tahu bisa nggak tahu? Maksudnya hormati Hafiz Quran. Tahu gak? Makanya banyak Muhammad yang habis pindah ke tilawah. Kenapa? Nggak jelas hadiahnya. Dipotong pula sama oposisi. Nasib. Oh Tuhanku ikoh. Nggak bisa bohong. Aku korban. Makanya tahu aku. Uang saku 250 dipotong limpul 200 saja ya. Kali 200 orang apa nggak 20 juta? Cepet limpul. Isi habis cepet limpul pun ada katanya. Udah habis Muhammad uang sakunya sih dipotong lagi. Muhammad Pak Wasilaka Pak mau kamu menang. Tolong Pak tengok camat. Mana Pak camat tadi? Muhammad Pak camat tolong itu Pak. Jangan dipotong-potong lagi sama posial. Ya udah sikit baju batik itu aja baju batik itu aja. Cuman ganti celananya, ganti celana. Aku mau main MTQ makanya banyak aku menceritakan. Tengok Muhammad, saya pribadi tengok. Karena biasa anak itu tadi tengok jauh, sederhana, tak bergaya. Tengok anak-anak tahfiz yang masuk TV, dibesar-besarkan namanya, kualitasnya tak ada. Muhammad apa? Rata-rata yang menang. Kita tengok Lukman, coba tampilkan yang juara sekarang. Tes hafalannya, lebih mungkin kadang-kadang yang tak punya nama di televisi. Zahron juara terbaik dua internasional. Tengok apa yang dimaksud, tak ada.
Mohon maaf Bapak Biji, kita hari ini gawat kita ini. Maka terima kasih Pak Ucok. Pak Ucok tadi Pak ya, kembangkan ini Pak. Walau Bapak targetnya bukan karena punya nama, tapi Allah membesarkan nama Bapak karena Al-Quran. Selesai perkara. Kadang-kadang begitu kita Bapak, suka ada embel-embelnya baru kita mau. Ngeri zaman sekarang. Makanya Al-Quran ditakuti Nabi. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una fi. Al-Quran anehnya kau yang punya kitab, tapi sayang kitabmu sendiri tak pandai kau baca. Tes. Berapa persen mohon maaf Pak, orang Binjai pintar baca Quran? Tes. Makanya mohon maaf Pak, banggalah Bapak walaupun Bapak polisi, anak Bapak pintar mengaji. Kadang-kadang mohon maaf, nggak usah kau jadi ustaz, berat. Sejarot lawan Jarot, berat lah. Dia MC sama dia, tapi ini pegangnya mana kita kan? Umroh. Dorong. Bukan itunya Bapak Ibu, bukan. Saya ingat Bapak Ibu, berapa banyak orang niatnya. Makanya saya berharap, kenapa ada Jahron Auzani ini Muhammad langsung dia ke 30 juz. Ditanya dan diwawancari, takut dia ajang hafalannya lomba di MTQ1. Kalau mau dia Pak, masih bisa 5 juz. Masih banyak panjangnya, masih bisa 10 juz. Masih bisa 20, masih bisa nanti 30. Mungkin sampai dia kuliah baru dia selesai 30 juz. Tapi pengen dia, niatku bukan melombakan Al-Quran. Selesai 30 juz, usia 13 tahun, tuntas, tak ada niat lomba yang lain. Itu baru maksud. Ini kadang-kadang disetel. Kurangi umur. Apa sial ini? Camat. Kau masih bisa kau remaja ini. Aman. Bapak yang ngurus. Jadi makanya kita ada peraturan Pak. Saya syukur Pak Kemenak. Apa itu Pak Kemenak? Tak boleh MTQ kalau nggak KTP setempat. Dulu nggak usah mohon maaf. Pemain semua ini. Alah. Tanda usah tanda. Setel juara 2 Binjai, main Medan juara 1. Macam mana mau berkah? Tak. Gak ada minum pun parah kan. Kayak apa yang tengah di sini? Pemain. Kapan lagi aku menceramai kori kalau nggak kayak gini caranya? Izin Bapak Ibu, ngeri. Makanya hafal ini mau rasa bahagia bukan? Bahagialah. Kenapa? Tadi saya tanya apa tujuan kamu? Mental anak itu diuji dalam keramaian. Itu dia kan? Mental anak itu diuji dalam keramaian. Maka itu bertahu, jangan pernah malu kita mensiarkan Al-Quran. Muhammad orang lain tak malu dia mensiarkan nyanyiannya di luar sana. Pakai keyboard besar. Allahu Akbar. Tak bisa awak tidur. Awak kadang-kadang Muhammad ngapal mengaji. Suara. Perasaan lah, Maka kita bersyukur masih ada polisi yang cinta Al-Quran. Orang ini mengamankan kita. Ada orang nih. Bisa Jarot, hajar, nggak berani. Nanti nggak cair aku. Bapak itu koordinator haflah, mau dari kesini lampu. Yang kedua Bu, apa Muhammad ajari anak dari kecil cinta Al-Quran. Tua nanti kita tak diajari, dia mengajarkan kepada anak. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Al-Imam Jan Ibrahim As-Sabyid mengatakan, siapa yang mengajarkan anaknya agama ketika kecilnya, maka dia tak akan kecewa ketika dewasanya. Walaupun pernah anak itu bandel, pasti akan balik semula dari mana dia pangkalnya. Anak sekarang terbalik. Kau sekolah apa kau? Sekolah agama. Kau ngeri, nggak usah. Mau jadi apa kau? Jadi ustad, banyak ustad. Kori, no pandra, kau tergeser mau no pandra. Ini bibit baru, habis banyak saingan kau. Coba jual chip aja kau. Jual chip. Skater, jackpot. Polisi ngomong. Jual chip. Jelas ya. Oh Tuhan. Ibu ya, makanya jangan ya, cintailah agama. Ngeri kita Bapak Ibu. Muhammad, kita bersyukur kalau tadi Muhammad tentara memberikan bonus kepada ahli Quran Qori, itulah nanti Pak. Kenapa? Karena biar ada bibit-bibit nanti ada sesuatu di kepolisian, tentara, ada yang ngerti Al-Quran.
Makanya Muhammad, kita yang muda-muda jangan malu, kita pun Pak yang tua-tua kasih kesempatan yang muda-muda. Kadang-kadang yang tua-tua ini udah hancur pantang tak top, kasihlah. Tahan Wak lagi. Padahal Wak, ya lawak dari dulu yang mau diganti bukan. Dulu masih tahan Wak, sekarang nggak tahan lagi Wak. Wak lawak, kau buka ada otak kau udah kau paksa. Itu orang sesak kau paksa lagi kau. Dalam hatinya, dulu waktu saya siap kau aja semua, komat kau, imam kau, ajan kau kasih orang, kau borong semua amal orang lain. Tolong Pak, maka tadi Muhammad ada tadi sedengar tadi ada penelitian imam, bagus ini Pak Sembeng, bagus tanamkan itu. Biar Muhammad orang-orang yang biasa imam digeser, biarkan dia merajuk itu, biarkan merajuk situ. Zaman sekarang banyak begitu. Wah, ini Wah kan udah ada pemilihan Ikoh Binjai, imam-imam kita sudah ditunjuk oleh BKM, imam rawatib. Jadi, Wah Muhammad lawak ya. Aku orang lama biar tahu. Ayah kau lahir belum dari angkut. Ayah kau belum. Jadi aku biar tahu. Masuk kau. Awas masuk nyamuk Pak Ustaz. Jangan masuk. Orang lama dia tahu. Belum lahir ayah kau udah uak di sini. Oh mah dia tahu lah kau. Makanya kita syukur saya di Masjid Bapak Ibu Muhammad, walaupun ada Muhammad muda, tengok tadi dia jadi imam bisa enak rasanya karena memang spesialisnya. Cuman resikonya Bu, Qori yang jadi imam. Ini yang bahaya. Qori ini kalau jadi imam dibuatnya kayak MTQ. Teruskan shaf. Rapatkan shaf. Sebelah ini, mak gaya kawan ini. Inilah bahayanya. Begitu Muhammad imam. Ini kalau imamnya Qori. Aku dah korban aku kalau di Medan. Kau dah Qori imamnya, siap-siap lagi. Apalagi bagus sonnya. Oh gaya ada kan. Soft. Gaya itu soft. Burak-burak batu. Burak-burak batu. Buat di belakang ngangkat nggak jadi takbir. Nggak jadi. Tapi naik kawan ini. Allahu Akbar. Udah Qori jadi itu. Muhammad, cara teknik baca Quran ada 4. Pertama namanya Muhammad Hadar. Itu agak cepat. Itulah murattal itu. Tak boleh dipakai muzawwad kayak baca Quran ketika dia jadi imam, beda letaknya. Maka dibawalah murattal, itulah maqam hadar. Itu teknik baca Quran. Kalau dipakai kayak muzawwad tadi Muhammad kayak Ustaz Hafiz tadi, kapan siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah latah, Allah batal lah. Dijawabnya, pikirnya hablah. Allah batal. Lambat jangan, cepat jangan. Itulah tekniknya imam tuh, imam rawatib. Namanya amir. Amir itu Pak petugas masjid yang nggak bisa digeser. Walaupun yang datang hifdzul Quran 30 juz, wajib amir itu yang mundur ke belakang menyuruh, silakan ananda imam. Walaupun kita ustaz-ustaz penceramah, kok nggak disuruh imam setempat, tak boleh jadi imam Pak. Itulah konsep masjid. Kadang-kadang banyak kita gitu, khotib belum tentu bisa jadi imam. Banyak penceramah, bagus ceramahnya, luar biasa intonasinya, belum tentu sempurna baca Qurannya. Oh, kalau ceramah MJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kesel lidahku menggeser-geser gitu. Jadi kita ini jangan begitu. Mohon maaf Pak, tidak tolong guys, saya tidak tolong. Di Medan itu Bapak Ibu sudah mulai berjalan. Setiap masjid-masjid udah diambil anak-anak mahasiswa yang perantuan yang 30 juz jadikan imam. Jadi kami Muhammad mau profesor, mau doktor, mau S2, LC di belakang mundur karena kau penceramah bukan ahlul Quran.
Alhamdulillah, nikmat di belakang. Kadang-kadang kami yang ngerti baca Quran nih di depan, mohon maaf, yang parah bacanya gatal kuping tuh, gatal parah kali lawan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat, kayak Iqra, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu pun sesuai dengan lagu ujungnya. Kalau waladdallin, jawabnya amin. Waladdallin, amin. Waktu kan waladdallin, waktu pun amin. Sesuai dengan maka jangan paksa lagunya. Saya juga bingung. Lagu Al-Quran ini bukan dibuat-buat. Dulu tidak ada tulisan Muhammad baca Quran. Siapa yang menulis pertama? Penulis pertama baris Al-Quran Imam Al-Farahidi. Ditulislah pakai baris, ditulislah pakai huruf, ditulislah pakai dhammah. Kenapa? Biar orang yang nggak ngerti baca Quran dengan tulisan tanpa baris bisa dia menghafal. Sekarang Muhammad lagu ini bukan dibuat-buat. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada ras. Cuman jangan kebanyakan lagu, hilanglah ada Arabinya. Ajan pak ajan, tengok. Gara-gara lagu itu Allahu Akbar, tengoklah. Innallaha, mik pun gini-gini kan. Innallaha pun gatal, aku bilang apa yang bilang teknik Muhammad Abi. Saya sering hafal sama kori-kori. Saya tanya itu, salah satunya saya tanya waktu itu guru saya almarhum Ustaz Sarinal Adhar Lubis. Dia vokalis, penyanyi dangdut, luar biasa, gelarnya Ustaz Dangdut. Saya tanya, Ustaz, macam mana teknik megang mic? Kata dia, kalau teknik megang mic, penceramah sama kori berbeda. Kalau dia kori minimal agak satu jari. Kalau dia penceramah jauhkan sedikit. Kenapa? Gelombang suaramu dengan suara dengan pendengar tak nyaman dia kalau terlalu dekat. Gak nyaman begini. Tanya Ustaz Jaron yang orang komunikasi di televisi. Ada tekniknya. Kadang-kadang kita ini Muhammad rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis satu teman dari kami. Penyagawannya. Teknik megang mic pun ada. Muhammad lebih. Makanya artis-artis itu tak mau dia mic lain kalau nggak mic bawaan dia. Itu luar biasa. Maka bapak yang nggak ngerti megang teknik jangan terlalu dekat. Tanya tuan sound system. Terlalu dekat pun nyatu suara itu. Nah, tolong sonnya. Disalahkannya tukang sonnya. Suara waktu yang hancur. Udah capek dia ngaturnya nggak siap-siap suara waktu. Kurang. Wak yang hancur wak udah bolak-balik gua atur wak kan. Coba tanya tukang son. Biduan saja beda aturan ekonya. Beda. Kori beda ekonya, beda. Kalau dibawa lah tadi suara kori dengan suara baca ceramah tak nyambung. Kenapa? Kalau kori dia ekonya suka tinggi, kan? Wa ilaihi turja'un. Kalau coba ceramah kayak gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Punya kawannya, orang pun bising dengarnya. Makanya pantulannya pun beda. Makanya tadi ajan Pak minta tolong Pak, jangan dekat kali. Apalagi ada tukang ajan yang nyangkut mic-nya, gaya waktu megang kuping, entah apanya gini, entah apanya itu. Pernah ku tanya guru Ustaz, apanya tekniknya orang megang kuping masukkan jarinya ke dalam ketika ajan atau kori? Dijawab, tanya kori-korinya. Rata-rata kori itu kalau megang kuping menutup telinganya, dia bisa ngatur ketinggian suaranya ketika jawab. Tanya ini. Makanya ketika tinggi diginikannya, ada hikmahnya itu. Ditutup lubang telinganya, tahu dia tinggi suaranya. Tes. Uak ini nggak tahu apa-apa, bukan kupingnya itu nasa parah mukanya. Nggak nampaknya mic di muka, tutup semua. Tengok lawak, udah. Allah, nampaknya lah. Akbar. Makanya saya kalau ajan dulu jaga masjid, tekniknya itu. Kalau agak padat atau habis nafas, jauhkan.
hayya 'alas pikir orang itu panjang lah, rupanya udah 3 kali tanafus. Teknik itu. Kayak dewan hakim yang tahu itu mana tanafus, mana yang napasnya langsung. Orang MTQ di kalau ngerti itu karena boleh dewan juri. Bukan main-main, anakku biar tahu enaknya suaranya, bagus tahu juga. Tapi 5 kali nyambung napas mana juara? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 5 kali nyambung napas. Untung masih bernapas dia. Lin terkejut dia. Makanya jangan bilang anakku biar tahu enak suaranya loh. Habis tapi dia mau nggak nyambung hafalannya. Pendek napasnya, tak nyambung lagunya, tak cocok jawabnya. Itu tekniknya orang belajar di ikoh. Jangan macam-macam lagu Al-Quran. Nah, yang ketiga Bu, jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Satu rumah itu tak ada yang pandai baca Quran. Oh ini gawat ini. Makanya Bu, dulu kami kalau mengaji di kampung pakai alif al setiap maghrib itu. Makanya tadi Muhammad Pak Ucok bilang dulu Ustaz target kami maghrib ke Isya. Syukur. Kenapa Pak? Saya setuju. Kalau maghrib ke Isya aplanya 2 sholat berjamaah tak tinggal. Maghrib dan Isya. Habis Isya langsung pulang. Kalau ada makan-makannya ada. Kalau nggak ada kayak ginilah. Gambu gembung rewo. Makanya Bu, kalau ada orang buat acara haflah ini dibantu, jangan mengharap dengan iko. Pak, kira-kira apa yang perlu? Oh dari Karang Taruna, aman itu, son dari aku. Kayak gitulah kita, ya kan? Ternyata dari aku, biar semua orang dapat pahala dalam acara ini. Mohon maaf Bapak, semua. Ini kadang-kadang kita, mana Pak Haji? Goyang ini, goyang. Atau corona pahit ini pahit. Anak 2 kuliah, 1 dah nikah, gelap ini gelap. Seorang lawak, maaf yang disorong kau yang saya disorong lagi. Oh Tuhanku, inilah kok tengah malam ceramah kayak gini lah, ada gila-gila. Kalau tak ada gila-gila itu semua siapa kawanku lagi di sini? Oh ya, baca Quran. Minimal Muhammad zaman sekarang alif ali. Saya dulu waktu kuliah tak mau pakai Iqra. Dibilang orang, kenapa Ustaz? Ada teknik, aku perantauan Pak. Saya orang Labuan Batu Utara. Ustaz bisa ngajar ngaji? Bisa. Syaratnya saya tak mau jadi Iqra. Padahal di hatiku, kalau Iqra kan cepat tamat. 6 bulan, bilanglah proyekku. Juz amal 5 tahun nggak tamat-tamat. Aman murid ngajiku, aman. Itu teknik, pakai ini kita kalau ngajar ngaji. Bocor ya. Kalau Iqra hatam. Juz apa? Jilid 6. Dah Iqra 6 kan tamat. Juz amal sampai Anas nggak hatam. Ustaz, kapan hatamnya Ustaz? Masih lama. Dia pun nggak berani memecat aku, masih panjang kajian anak. Proyek pun aman dalam kuliah, aman, job juga aman. Harus aman kita, ngerti? Orang sekarang tak gitu nih, Muhammad. Gurunya, orang tua yang ngatur muridnya. Ustaz masa lama-lama Pak Ustaz ya, nggak tahan anak awak loh, pening. Kadang-kadang sakit kita Ustaz Taufik, dimasukkannya anaknya ke rumah tahfiz. Tahu kok, aku di rumah tahfiz Ustaz Taufik. 4 tahun anakku nggak pandai. Memang gurunya nggak bagus, bukan gurunya nggak bagus, anak itu ada yang kurang-kurangnya. Disalahkan awak tak pandai ngajar. Coba lah. Saya Bu yang ngomong nih 2 tahun guru TK, capek ngajar anak-anak ngaji nih, capek. Belum tentu ibu sanggup melihat anak ibu pandai baca Quran. Tanya bapak kami ini Muhammad sekarang, belum tentu di tangan ayahnya dia bisa habis 30 juz. Harus ada orang lain. Perlu ini Bapak Ibu. Panggil guru, kalau yang kaya Muhammad sesuaikan dia pasarannya sesuaikan. Pinjam berapa? 3 seminggu 3 kali. Ngertilah kau, aku nggak minta honor, cuma minta jatah lah. Maksudnya ya, aku nggak minta sekarang, bulan depan, pas terakhir nanti baru kau kasih. Ya, kita nggak boleh, ini dakwah. Oh gayanya itu dakwah. Dakwah, apa yang dakwah? Terbang amplopnya, gelisah dia pulang ke rumah. Aku lupa lagi gitu Pak, terbang amplopku, karena kalau amplop TV itu murah terbang, nggak tahu lah malam ini pula kan.
Biasanya begitu, terbang tuh habis khotib Jumat. Mana? Putar balik, Ustaz jalan pernah terbang Ustaz? Pernah Ustaz? Lemas, ya Allah. Balik lagi aku balik lagi. Mana amplop tadi ya Allah, mana ya. Datang DKM, cari apa Wak? Cari amplop Ustaz, mana? Terbang, itulah kalau ukuran cepat libur ke 200, terbang itu. Hargai. Maka Muhammad, guru tengoklah Bapak, saya syukurnya Muhammad, guru-guru tahfiz tengok, nggak ada yang kaya. Coba bandingkan Ustaz, Muhammad, Ustaz dulu, Muhammad ini Ustaz. Tengok guru-guru tahfiz di Kota Medan sana, tak ada yang miskin, kaya-kaya, mobilnya Alphard, gedungnya kayak istana, mewah kayak hotel. Tapi yang disiksa adalah hanya orang kaya yang boleh menghafal di sana. Anak-anak miskin Muhammad, kita bersyukur. Tolong Pak Kemenak, tolong bantu. Aku bukan membantukan. Tengok, perhatikan apa yang kurang tengok. Itulah amal Bapak jadi Kemenak di Kota Binjai ini. Jangan sampai Muhammad 4 bulan jadi Kemenak. Apa yang dapat kalian? Berat Bapak ini berat, Bapak ini berat. Baik ke tengok Bapak ini, enggak kayak yang dulu kan. Contoh. Aku hadir semua ini. Adanya pesantren nih Pak Kemenak, tak lepel rasa dia minta sumbangan, suka kita yang datang. Hilang marwahnya kalau mengajukan haknya karena dia masih mampu. Tapi jangan karena mereka diam, kita pun diam untuk Ahlul Quran yang miskin-miskin di sini. Ada kadang-kadang Muhammad cukup bangunannya, cukup uangnya, masih minta proposal untuk anggaran negara. Tapi tahfiz yang rumahnya yang disekatnya, gaji ladangnya yang dipas-paskannya. Kadang-kadang itulah yang paling berkah. Kenapa? Murni, tidak campur yang subhat. Itulah Bapak Ibu. Yang enakan sekarang begitu Pak, enak. Aku udah pernah ditawarkan, Ustaz, cari lahan kita mainkan. Kecil kali, gubernurnya enak kita. Gubernur. Pak dia ini. Oh, aku bilang, aku Pak Ijek gini, dia dekat aku. Yang gini aja kok, main jadi. Gaya. Oh Pak, tolong Pak Kemenak, ini minta tolong saya Pak. Mungkin bapak-bapak kami khususnya ini tak pede dia. Tak pede dia bersorban, berjubah, datang kantor Kemenak ngajukan proposal. Tapi sekarang Muhammad, inilah tugas Pak Sembiring. Kenapa? Kami tampilkan tadi pencinta Al-Quran. Apa namanya? Pejuang Al-Quran. Biar nampak pejabat Binjai. Inilah yang layak diperjuangkan di Kota Binjai. Itu maksudnya. Itu maksudnya kan? Nah, begitu Pak kan, kena sikit lah jadi itu. Cuma dapat topik, mudah-mudahan cair. Takutku, makasih juga kan, berat juga kan. Nah, jauh anak tak pandai baca Quran. Oh, kalau dulu guru pertama kita wajib orang tua. Kalau Pak Muhammad Sigaral ini murid pertama gurunya adalah orang tuanya, itulah pahala ayah ibunya sampai detik ini. Jangan biarkan orang lain di tangan orang lain anak kita pintar baca Quran. Kalau bisa mulai pertama di tangan kita yang kenal di Al-Quran. Tengok Muhammad Ustaz Iqbal, kalau dari beliau pertama anaknya pandai baca Quran, pahalanya sampai dewasa hidup Ustaz Hafiz ini, itulah pahala Ustaz Iqbal. Kadang-kadang kita nggak ada waktu. Kadang-kadang lebih pintar anaknya ketimbang ayahnya. Ditanya nanti, ya ini apa bacanya ya? Udah kabur ayah. Rasanya kabur. Halo. Huruf apa ini? Aku nanya oh ya, kau nanya tadi ya. Allah. Nggak ke situ pikiran ayah lagi. Oh, berarti ayah nggak ada pikiran, bukan nggak ada pikiran. Kau pun kadang-kadang mulut kau jawab kau. Kalau dulu awak baca Quran, om awak di belakang. Maka saya mau Bu, tesin Bu ya, tes. Kalau besok anak ibu mau menikah, tolong kayak dibuat mertua saya almarhumah. Oh, almarhumah mertua saya ketika saya mau menikah, tes dulu laki imam. Oh, mak. Ditesnya kenapa? Tak semua ustaz pandai baca Quran, ceramah paten, bacaannya aku dengar dulu. Aku bergaya lah aku, soft. Mertua aku bilang, biasa aja, 3 orangnya kita katanya. Coba. Nggak ngerti dia. Tes Bu ya. Bu, tengoklah Bu Muhammad. Tidak ada yang Allah hancurkan orang penghafal dan pecinta Al-Quran. Tengok Muhammad. Orang tak punya apa-apa, Allah dah tahu Ibu hadiah Jahrul Aujan ini hampir 800 juta. Biarkan itu. Siapa sangka anak yang bukan orang kaya, bukan dari keluarga pejabat penguasa, tapi karena Al-Quran yang dibacakan, Allah angkat derajatnya. Langsung Muhammad ya Allah panggil dengan kekuasaan indahnya kalam ilahi dalam lisannya.
Jangan sekarang ini kadang-kadang mohon maaf, izin Bu. Makanya izin Pak, saya pernah ceramah di Aceh, bangga saya bilang, kami orang Sumatera Utara, juara terbaik nasional, bonusnya 150 juta. Datang Pak Bupati, Ustadz, Provinsi Aceh juara 1 nasional 200 juta. Malu aku itu, malu aku di situ. Ya Allah, udah paten semua, rupanya masih goyang juga. Kalau dulu mohon maaf Pak, saya pemain sahil saya dulu. Apa hadiahnya? Hadiahnya tahu Ibu, kalau MTQ dulu, kipas angin yang segini itu, 2 kali cok berasa gosong, hancur dinamonya. Tanya Ustaz Iqbal, pemain MTQ lama ini, pemain lama. Tahu lah, paling jago nih. Trofi 5 hari udah bakaran, udah hilang tulisannya. Bilang, mana ya juaranya nih? Bebayang kayak lomba MTQ Maulid Nabi lah. Tahu Ibu, juara 1 MTQ dulu tingkat kecamatan sama hadiahnya kayak lomba Maulid Nabi di masjid. Pakai kertas stempelnya, kena hujan bebayang tulisannya. Apa bacaan ini? Mohon maaf Pak, saya izin Pak Uco, tolong Pak kembangkan setiap kecamatan, tampilkan. Dan mohon maaf, dan setiap siapa yang juara kecamatan, tolong dibesarkan di kecamatan sendiri. Itulah mohon maaf, Bapak termasuk orang yang beruntung mengambil Nopandra orang Binjai. Kalau sempat terlambat sedikit, diambil Medan, udah hilang putra daerah koli terbaik internasional dari kota Binjai. Itulah perlunya kita pemimpin cinta Al-Quran. Kalau enggak open dia lantak di situ. Mau kalian tarik, enggak ada untungnya sama aku. Tapi karena cinta Al-Quran beliau, wali kota kita, tarik Nopandra, ambil nama daerah, besarkan dia. Yang besar bukan Sumatera Utara, yang dikenal orang putra Binjainya. Itu yang luar biasa. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kami penceramah ini jarang balik kampung. Tanya abang kami Muhammad Kawak Kesreni. Beliau juga kori. Kenapa kami bertahan di sini? Lebih dihargai kami di kampung orang ketimbang di kampung sendiri. Aku udah pernah aku ceramah di tempat wakku. Muhammad zong. Pahit. Ini semua ini pahit semua ini, pahit ini. Apalagi habis orang Binjai yang usah bayar kan ini contoh ini. Betul. Seharusnya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf kali. Kalau seharusnya mohon maaf awak yang membesarkan di kampung awak. Ini terbalik pula. Makanya waktu itu dipiralkan. Kalau enggak dipiralkan si ajaran Aujani tak nampak di media beliau ini. Kalau diam kita tak dihargai orang Pak Sembiring. Enggak. Bagi. Upload. Satu hari itu ribuan membagikan video dia. Ribuan membuat status. Maka terangkat nama dia. Kenapa? Gara-gara kita mengharap orang lain tak dihargai Ahlul Quran. Kalau enggak dari kita semua. Ini hati-hati Bapak Ibu. Berapa? Tengok Ustaz Darwin Nasiwan, juara internasional dari Iran, dijemput pun tidak Muhammad di bandara. Pulang datang sendiri. Coba baru-baru ininya Pak Muhammad, cinta orang semakin cinta dengan Al-Quran. Dihormati, dihargai, dihajikan, diumrahkan. Kenapa? Karena orang itu merasa layak penghafal Quran, qori, dibesarkan dari anggaran negara. Itu harus kita pertahankan. Maka saya ceramah di Tamting Bapak Ibu, saya bilang, Pak Bupati, tolong robah Pak. Kenapa cuman habis? Kenapa cuma qori, anak-anak, remaja, dewasa, putra-putri yang berangkat umrah, penghafal Quran tak pernah berangkat? Langsung diumumkan tahun semalam, semua habis 1 juz sampai 20 juz saya umrohkan. Itulah mohon kalau penceramahnya main gas. Kalau dia cocok, tak tersinggung dia. Cuman kadang-kadang pejabat kalau awak gas tak dipakainya lagi aku. Habis proyek di situ. Aku kugas itu Pak, kugas. Apa kata Bupati Tamting? Ustaz yang berani ngegas aku. Siapa lagi? Kalau Pak Kadis yang ngomong sama Bapak non-job. Nggak munafik lah. Kalau Pak Kemenak yang bilang, Pak Bupati, tolong Pak buat umrah. Siapa kau? Siapa kau? Kau baru 4 bulan kau ya. Pindah lagi Bapak, pindah lagi ke sana ke Karo. Pindah lagi Bapak ke Karo. Itulah enaknya jadi penceramah, bebas, gas. Paling habis itu pulang aku selesai. Yang dimarahi Pak Sembiring, siapa yang undang tadi? Parah kali gitu. Aku udah aman lah bagianku. Tolong Bu ya, jangan sampai. Makanya tadi Hindu 2012 Muhammad di sini, keluar biasa Pak. Tahun 2012 mulai hafal ini, bertahan alhamdulillah 10 tahun. Hanya 02 tahun karena corona. Ini luar biasa perjuangan.
tidak semua daerah bisa menjalankan siar agama ini. Kita berdoa akan datang lagi pengurus-pengurus baru, anggota-anggota baru, pecinta-pencinta baru, gabung, yuk masuk Iko Binjai, besarkan Al-Quran di kota tercinta, penuh dengan makna, jauh-jauh dari nilai bala, turun keberkahan kan Ahlul Quran. Itu yang kita harapkan. Awak Muhammad kasih bilang tadi, awak buat video ceramah, tak ada yang nonton. Buat yang viral-viral, yang nonton itu. Makanya hari ini Muhammad siarkan agama, siarkan agama dari anak-anak kita. Bilang nanti, nak, ajan kau dulu ya nak ya, kata Ustaz tadi. Makanya kalau kau nanti ajan nak, ada penyusup mama sama ayah kau nanti di kampung. Makanya mohon maaf Pak, yang muda-muda kayak Ustaz Lukman, kasih peluang besok tarawih, masukkan di bilal tarawih, masuk ke imam tarawih. Begitunya Pak. Kenapa di Madinah sana penghafal Quran muda-muda? Karena dikasih peluang dia di kampung sendiri. Kadang-kadang Lukman udah bisa imam tarawih, dia ini banyak hafalannya, masukkan. Kadang-kadang ditanya, kau udah sunat? Hah? Udah sunat? Sunat? Buat bolak-balik sunat nggak bisa baca Quran. Kasih sunat aja diberkah. Udah sunat Pak? Udah sunat? Udah. Biar puas kawan. Pala kali aku nih, Bu, kalau sholat tarawih, sholat sunnah boleh anak-anak yang belum balik baca Quran, baca imam boleh. Sholat wajib yang tak boleh. Kalau sunnah silahkan. Makanya tengok di Mekah, di Madinah, muda-muda begini imamnya, yang tua-tua di belakang. Allahu Akbar. Yang beginilah, yang reco-reco lagi ini reco-reco. Gabung lagi. Sebarang alaikel ma'bud. Aja jangan debut. Misalnya mau kentut. Itulah terakhir. Masukkan imam. Apalagi macam Jahron tadi. Mohon maaf. Masukkan imam masjid apa? Masjid raya. Mohon maaf. Per hari. Itulah mohon maaf kita kelemahan di sini Pak. Makanya saya malu Pak di Aceh. Imam sana mohon maaf Pak. Imam rawatib di sana 10 juta dianggarkan negara untuk beliau. Muajinnya 6 juta. Saya Muhammad 2 kali ceramah di kota Tani Masjid Taqwa. Saya tanya imamnya, berapa di sini muajin Ustaz? 6 juta pegawai negeri. Yang di sini 10 juta pegawai negeri. Awak di sini patang terlambat kena pecat, nggak masuk lagi jadwal lagi. Terlambat kocorban. Mohon maaf Pak. Oh iya kocorban. Besok udah nggak masuk lagi. 2 jadi 1. Besok 1 udah nggak ada lagi. Dipecat. Mohon maaf ya. Maka siarkan Al-Quran. Ya Bu ya. Ibu tak pandai baca Quran. Ada yang bilang, Ustaz, katanya perempuan tak boleh baca Quran, suaranya aurat, mendayu-dayu, kementelan. Bu, suara perempuan itu haram hukumnya baca Quran mendayu-dayu kalau dia memancing syahwat. Menyanyi Bu, nyanyi yang baik. Kan hanya dia hanya dia. Anaknya dia Yunan siapa Mak? Hanya dia. Anak itu bola siapa ya? Nggak tahu lah bukan anaknya. Jadi jumbo ya. 3 poin aja Bapak Ibu. Pertama, siarkan Al-Quran, jangan sampai jadi bala. Gimana balanya? Kau yang punya kitab Al-Quran tapi tak pandai kau baca, balalah. Lucu rasanya kita yang dapat baca Quran, kita yang dapat Rasul kita mendapatkan wahyu Al-Quran, tapi sayang umatnya tak pandai baca Quran. Makanya malu Bapak Ibu, kalau dulu masuk IAIN tes baca Quran. Sekarang belum tentu tamat sekolah agama, kampusnya kampus agama, pintar baca Quran. Belum tentu. Kalau dulu alumni mana? IAIN, Banggawa. Sekarang alumni mana? IAIN. Hancur kali bacaan kawan IAIN kayak gini. Mahal Bapak Ibu. Maka tolong Pak. Yang kedua, kasih peluang kami Pak. Pak BKM tolong Pak. Anak-anak muda ini ajan. Biar bangga mama. Tengok tadi. Bangga kali mama Syaujan. Ya nak ya. Ayo nak ya. Allahu Akbar. Cuma sakitnya hatiku Bu. Kalau anaknya baik kayak tadi itu. Kayak Syaujan. Baca Jahran Aujan. Masih anak Umi. Anak Umi itu. Anak Umi. Si Daralini anak Umi. Anak Umi. Juara berapa nak Dara? Juara 2 mah provinsi. Ya Allah, anak Umi. Anak Umi itu kalau baik anak, tapi kalau bandel anaknya, kau juara kau? Enggak Mak, memang bodohmu pas ke ayah. Yang hancur nih ayah di sini. Kalau ayah maupun dulu waktu sekolah 2 kali tak naik. Bayar. Kau tahu Mama? Karena Mama satu lokal sama ayah kan. Satu SD Binjai Barat kata. Ya. Yang ketiga Muhammad, jangan jadikan rumah kita tak ada orang pandai baca Quran. Inilah makanya tadi Muhammad temanya
prestasi terbaik bukan juara domisili, tapi apa? Bagaimana dia Muhammad juara dalam keluarganya. Walaupun anak-anak ibu ikut MTQ, tak pernah juara provinsi, tak pernah juara Muhammad Kota Madiyah, tak pernah juara tingkat kecamatan, tapi dia juara di antara 5 adiknya, dialah penghafal Quran. Di antara 3 abang beradik, dialah yang hafiz, dialah Muhammad Qori. Itu sudah juara dalam ruang lingkup keluarganya. Makanya anak-anak ini suka dipancing, banggakan dia. Muhammad, nak ajan anak ya, ajan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bilang, anak siapa itu kak? Anak aku itu kak. Betul lah kakak ya. Betul lah kakak yang beranak itu kak. Alhamdulillah. Ya Allah, aku kak. Nomor berapa itu kak? Nomor 2. Ya Allah, pandai kali kak. Sekolah mana dia kak? Dekat-dekat sini ya dia. Pandai kali, pandai. Alhamdulillah. Betul lah kakak. Berapa nak kakak? 3. Semua elok-elok 1. Alhamdulillah elok 2. Kau berapa nak kau? 2 juga kak. Bagus kak. Bagus mati dia kak. Bagus mati aja nak tu. Ini teringatnya ni bu, prestasi lawan ini bu. Memang oleh tengah malam kayak gini lah ceramah ini. Anak itu ada 3 macam. Pertama namanya ada anak gilingan. Yang kedua namanya anak panah. Yang ketiga namanya anak tangga. Anak gilingan itu seperti apa? Anak gilingan itu anak jadi raja, orang tua jadi budak di bawah. Ma, ya, dinikahkan udah. Ma, awak nikah lo, mak nikah lah kena. Udah ada orangnya nak, udah. Nikah lah nak. Hamil nanti, ma, WSG-nya lo banggara di awak lo, ma. Nah, udah mau melahirkan, operasi lo, ma. Siapa aja lah gue bilang. Nah, udah lahir. Mak gak akekah mak, Allah aku lagi kau tua. Sampai Muhammad tua ayahnya. Mak ya. Jadi Ustaz Hafiz Dinda Garal besok tunjukkan kau hari ini cukuplah yang mengkuliahkan sampai 1. Kedepannya biar kau mandiri karena berkah Al-Quran. Kau tunjukkan nanti kemuliaanmu di hadapan Allah. Itu baru anak. Yang kedua namanya anak panah. Anak panah ini Muhammad. Anak itu awalnya baik, tapi dibidiknya kita. Kenapa? Masuk orang ketiga, watak menantu. Gila-galaganya, abang mau kita bang. Kalau aku kayak abang gak akan ngawaku bang. Abang berani lawan. Dulu waktu lajang anak itu baik sama awak. Nggak usah bohong pak. Waktu lajang anak itu masih nurut sama awak. Menikah melawan anak panah. Kau yang membidikku, padahal aku yang mendidikmu. Kau bidik aku dengan panahmu, sementara kau didik kau dengan agamamu. Itu ya zaman sekarang. Hati-hati. Zaman sekarang tengoklah, ya Allah, dijualnya. Jual aja lah rumah ini, mak. Mama kan tinggal berdua. Anak mama udah nikah semua. Rumah besar kamar 3 buat apa, mak? Besar kali, mak. Mama pun udah pensiunnya 2. Manggil udah kayak hantu. Oh, bang. Apa dek? Menggema rumah tuh gak ada orang. Enggak, hati-hati. Begitu mak dijual lah. Nanti mama kemana? Sama kami aja. Bohong itu. Palinglah lama anak itu sama 2 bulan. Udah bulan ketiga, mak jangan duduk-duduk aja lah mak. Gerak. Entah nyuci ke, entah nyapu ke. Lelah bijak menantu itu. Mak itu jangan biasakan begitu. Makanya kata mak aku, awalnya anak minta bantu, ujungnya jadi pembantu. Awalnya awak nengok cucu, terakhir awak ngurus cucu. Mak nitip mak ya, nitip lagi. Oh Tuhan, aku mana kau? Keseju ya mak, gak ada otak lah kau memang ya. Anak kau titip kemari kau keseju ya, memanglah kurang ajar kau. Namanya cucu mak, udah kau aku yang ngurus, anak kau aku yang ngurus, buat anak kau aku yang ngurus lagi. Ini di zaman sekarang nih pak. Yang ketiga ini yang dahsyat pak. Ustaz Iqbal, Ustaz Muhammad, Pak Sembiring, semua besar nama Ustaz ini karena anak. Anak siapa tadi yang ngaji? Ustaz Iqbal. Yang pertama tadi Pak Sembiring. Ya Allah, ayahnya polisi pula, anaknya habis 10 juz ya. Mohon maaf, jangan sampai anak siapa yang kerjanya apa? Anak usul. Anak usul. Anak siapa? Oh Tuhan. Orang sini. Siapa nama? Wati. Anak Wati. Bu yang ngomong nih, ayah saya Muhammad tukang sapam pak. Sapam ayah saya pak. Masih berbapak syukurlah polisi pak. Ayah saya sapam pak. Omakku jual genjel, tukang sayur dititip ke kede-kede. Tapi anak kami bang beradik udah 5 sarjana. Apa maksudnya? Besar nama dia walaupun sapam gara-gara anaknya.
Kenal orang nama awak gara-gara anak. Itu namanya anak tangga. Muhammad Sa'jaron dipegang tangan ayahanda, ibunda. Ayo mak, labbaik Allahumma labbaik. Tak ada rasanya lagi kepuasan seorang anak kalau masih genggaman jadinya awak genggam di Makassar. Berapa banyak anak sekarang Muhammad Bapak Ibu ketika udah sukses lupa dia dengan orang tuanya. Tengok Muhammad Bapak kami Ustaz Iqbal yang punya anak hadir di sini di antara ayah ajaklah antar lawak bi di sana ada apa lo ngaji bolak balik diantar Muhammad diantar bolak balik gitu juara ayam penyet pun nggak dikasihnya. Contoh. 2 kali juara provinsi ayam pecah pun nggak ada. Akan nyimpan mak parah kali kau garal katanya. Dibawa lah, ayo makan ya. Kenapa? Ini memang tak seberapa ya. Tapi ayah tengok kami juara di lapangan Merdeka megang trofi udah puasa. Iya, tapi ini kan berkah ya. Sikitnya memang ya. Ini ya limpul ya. Besok 2 hari ya minta 20, minta balik lagi 20. Itulah anak tuh. Dikasihnya uang hadiah minta balik lagi dia. Itulah dia. Jadi mama ya anak tangga. Makanya mama bukan berarti harus jadi kori tidak. Bukan harus menjadi hafiz tidak, tapi bisa membanggakan kita. Muhammad, anak siapa yang ajar itu? Anakku itu. Ya Allah, luar biasa ya. Cuman sayangnya kalau anaknya berprestasi diakuinya anaknya, tapi kalau suaminya yang punya prestasi tak pernah diakuinya. Juru anaknya ajan, asal bapak tuh maju ke depan, membuktikan kalau dia suami cinta Al-Quran. Ajarlah dia. Memang lain cengkoknya. Waktu anak-anak belum pandai dia ngaturnya, lurus dia tak berujung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ayah ini terbalik pula, makin banyak cengkoknya karena usia pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak naik kereta Tanjang habis bilang hayya 'alas shalah. Yang sakitnya hatiku waktu anaknya ajan, anakku itu ya. Begitu Muhammad pulang dikasih goceng, asar lakinya ajan, pas diberwitan, laki siapa? Gak tanda kepala laki dia. Gak tanda, kata lakinya sendiri gak tanda dia. Bapak ini karena bangganya pak, pulang dia, dijumpai ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, gak kau dengar tadi ajan asar? Siapa ajan asar bang? Abang kau lah, minta tolong bang ya. Cukup sekali itu bang, cukup. Malu kali aku loh ya Allah. Getarnya kok gitu bang? Ini berat tekannya ulang. Ya Allah. Sekalian terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. 1 jam kurang lebih. Ibu memang nggak terasa, aku udah bahasa semua di sini. Udah. Aku ini sudah terasa, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share, subscribe, dan like agar mendapatkan notifikasi video-video bermanfaat dari kami. Syukron kasiron.